Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bersua sekalipun melalui media virtual seperti ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Baik adik-adik semua, kita coba maksimalkan segala perangkat yang bisa kita gunakan untuk tersampaikan materi-materi di perkuliahan ini. Mata kuliah AIK 1 ini kemarin kita sudah pada pertemuan pertama kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan Islam sebagai agama. Kita membahas tentang rukun Islam, kita menyoal tentang apakah orang-orang yang tidak melaksanakan sebagian dari rukun Islam itu apakah dia otomatis keluar dari Islam dan seterusnya dan seterusnya. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang Islam sebagai way of life atau sebagai jalan hidup. Al-Quran sebagai jalan hidup, sebagai sebuah pandangan hidup. Jadi ada banyak ayat yang menegaskan bahwa atau menuntun kita untuk berislam. Misal di Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 85, di sana disampaikan Allah berfirman, wa ma yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbala wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia pada hari kemudian nanti termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Maka menjadi muslim, menjadi Islam itu sebuah keharusan bagi seluruh umat manusia sesungguhnya. Di Al-Quran di ayat-ayat pertama di surat Al-Baqarah itu ditegaskan bahwa ini Al-Quran firman Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya, mutlak pasti kebenaran yang disampaikan. Wa ma Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran, ini adalah kitab hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Islam ini menjadi pedoman. Dia satu perangkat sistem hidup yang Allah buat untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi seperti halnya perangkat-perangkat teknologi misalnya, atau kendaraan, motor, mobil, itu biasanya ada buku panduannya, ada tata cara penggunaannya. Laptop misalnya, laptop baru kita beli, itu pasti ada disertai dengan buku pedoman penggunaan barang itu. Begitu juga dengan kita hidup, barang atau makhluk bernama manusia ini, ketika Allah ciptakan, buku pedoman hidupnya itu adalah Al-Quran. Cara dia hidup itu tuntunannya adalah Al-Quran. Maka di surat Al-Bayyinah dikatakan, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, illa liya'budullaha, mereka itu hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah
mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan din ini. Nanti kita akan coba makna din ini yang secara letterlet di Indonesia kan ditranslate ke Indonesia kita artikan sebagai agama. Mentaati agama ini. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi menjadi muslim ini, menjadi muslim, kita yang terlahir sebagai muslim tentu bersyukur bahwa kita sudah satu langkah lebih dekat memahami, mengetahui bahwa Islam ini sebagai way of life, cara hidup, jalan hidup, atau cara pandang memahami kehidupan ini, sebab semuanya diatur dalam Islam. Misal dalam Islam itu dari kita tidur, bagaimana tidur itu diatur, bagaimana makan diatur, bagaimana keluar rumah diatur, bagaimana bekerja diatur, bagaimana berkeluarga diatur, bahkan sampai bagaimana mengurus negara itu diatur dalam Islam. Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa Islam itu way of life. Islam itu adalah jalan hidup, cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Nah, di kita coba untuk memudahkan memaknai, kita memahami atau memaknai kata din itu sebagai agama. Jadi walaupun ini pemaknaan yang kira-kira paling dekat untuk memahami agama. Walaupun menurut saya sesungguhnya ad-din itu atau Islam itu misalnya itu jauh lebih luas dari sekedar agama. Sebab yang kita maknai sebagai agama itu sering sebagai hal-hal yang sifatnya ritual saja. Jadi kita dikatakan beragama Islam misalnya ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita zakat, ketika kita berhaji. Itu dikatakan kita sebagai beragama Islam. Yang sesungguhnya itu jauh lebih luas dari itu. Ketika saya bekerja misalnya dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan atau diajarkan oleh Islam, maka saya juga sedang beragama. Saya sudah mempraktekkan ajaran agama. Ketika ada bencana misalnya, saya turun ke sana, saya mempraktekkan prinsip-prinsip agama di sana. Maka itu juga sebagian dari beragama, beribadah misalnya. Sehingga agama ini juga adalah ideologi misalnya. Islam itu juga sebagai sebuah ideologi. Ideologi itu apa ya? Keyakinan dalam diri seseorang memahami kehidupan ini. Nah, itu Islam. Ya, karena semuanya diatur. Cara berekonomi itu oleh Islam diatur. Tidak boleh tidak boleh curang, tidak boleh melakukan praktek riba misalnya dalam praktek-praktek ekonomi kita. Itu semua diatur oleh Islam. Dalam politik misalnya dianjurkan, diberikan panduan, tata cara, pedoman bagaimana cara memilih pemimpin, apa saja kriteria-kriteria pemimpin yang harus kita pilih. Itu beragama, itu bagian dari menjalankan prinsip-prinsip agama. Sehingga ada di sekalian, Islam sebagai way of life itu adalah Islam sebagai jalan hidup, sebagai prinsip dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya seperti saya katakan tadi, ketika kita manusia diciptakan oleh Allah, itu sudah diciptakan, sudah disertakan lengkap dengan buku panduannya yang namanya Al-Quran.
Allah berfirman misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Jadi praktek menyembah kepada Allah ini, tujuan kita diciptakan ini, tujuan hidup kita itu adalah menyembah kepada Allah. Liya'budun, menghambakan diri kepada Allah, itu tujuan kita diciptakan ini. Maka disitulah hikmahnya Islam ini, agama ini, ketika Allah menciptakan manusia, dia juga memberikan atau menurunkan seorang manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, sebagai rasul yang juga dari kalangan manusia. Dia bukan malaikat, dia juga manusia. Tubuhnya sama seperti kita, rambutnya sama seperti kita, mata, hidung, telinganya sama seperti kita. Manusia juga yang punya sifat-sifat naluriah alamiah sebagaimana manusia pada umumnya, diturunkan di muka bumi ini untuk menjadi teladan bagi kita semua ketika melihat bagaimana jejak-jejak hidup Rasulullah itu. Jadi sehingga Rasulullah itu semacam firman Tuhan yang ada di muka bumi ini. Ada firman Allah yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman, sungguhnya apa yang diucapkan oleh Muhammad itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya apa yang diucapkan Muhammad itu bukanlah hawa nafsunya, kecuali adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah melalui lisan Muhammad. Jadi praktek berkehidupan manusia ini, jadi sehingga tidak ada alasan, kayaknya saya tidak sanggup ini mau sholat 5 waktu, kayaknya saya tidak bisa ini puasa seharian penuh, karena prakteknya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah yang juga manusia sebagaimana kita. Begitu juga kayaknya saya tidak bisa melaksanakan aturan Allah yang begini-begini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa itu, karena sudah diturunkan kepada kita seorang teladan, seorang rasul dari kalangan kita, seorang manusia, untuk mempraktekkan syariat ini, aturan-aturan Islam ini, dan bisa oleh beliau. Sehingga kita, iya Rasulullah kan dia manusia misalnya, beda dengan kita, enggak. Sehingga kita dituntun untuk mencontohi, meneladani apa-apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Adik-adik semua yang dirahmati Allah, jadi sekilas semacam itu tentang Islam sebagai way of life. Nah, dalam Islam ini kemudian ada beberapa sumber sumber hukum ya, cara kita, kenapa kita harus begini dan kenapa kita harus begitu. Sumber rujukannya, dasarnya di Islam itu adalah pertama ya Al-Quran. Apa yang dia katakan Al-Quran itu mutlak kewajibannya. Jadi dasar pertama itu apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah. Nah, inilah yang ketika Rasulullah wafat, beliau mengatakan, bersabda, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tudillu abadan, kitabullah wa sunnatir rasul. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada 2 perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Lan tadillu abadan, tidak akan tersesat kalian selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatir rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi itu dasar hukum
Sumber kita mengambil hukum. Kenapa kita sholat 5 waktu? Ya rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita puasa? Kenapa kita begini dan kenapa kita begitu? Kenapa tidak boleh riba? Kenapa tidak boleh eh, apa begini dalam perilaku ekonomi misalnya? Dasarnya itu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini yang pertama. Jadi dua ini rujukan utamanya. Nah, kalau tidak ada juga dalam Al-Quran, tidak juga ada dalam Sunnah Rasul, baru kemudian ijtima para ulama. Jadi ulama ini dengan perangkat ilmu yang mereka miliki bersepakat pada salah satu atau sebuah fenomena yang mungkin tidak ada atau belum ada di zaman Rasulullah, kemudian menarik kesimpulan hukum pada hal-hal yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, kemudian ditarik, diambil kiasan misalnya, kias, kemudian mengeluarkan satu kesimpulan hukum. Salah satu contoh misalnya ketika kita berzakat dengan beras. Di zaman Rasulullah itu orang berzakat dengan gandum. Nah, di zaman ini ya kalau mau gandum, makanan kita itu enggak makan gandum, kita makan beras, nasi yang kita makan. Maka dikiaskanlah bahwa barang yang dizakatkan, khususnya zakat fitrah, itu adalah makanan pokok. Jadi makanan pokok di satu kaum itu apabila dia gandum, ya maksa itu adalah gandum. Di masa sekarang itu di kita khususnya di Indonesia kita tidak makan gandum. Jadi kalau orang berzakat dengan gandum, tidak ada yang mau makan itu, tidak ada yang akan mendapatkan manfaat itu. Maka dikiaskan, dibolehkan berzakat dengan beras. Begitu juga nanti kemudian ketika ulama pun berbeda pendapat soal berzakat dengan uang, dengan harta, untuk zakat fitrah misalnya. Karena pada masa itu zakatnya pakai bahan pokok. Bagaimana yang berzakat dengan uang? Itu dibahas. Sehingga para ulama dengan perangkat keilmuan yang ada pada mereka itu mengeluarkan rujukan hukum, fatwa misalnya. Kalau dalam Muhammadiyah ya putusan tarjih Muhammadiyah, yang kita sebagai warga Muhammadiyah itu merujuk ke sana. Fatwa-fatwa khususnya pada masalah-masalah kontemporer yang baru didapati sekarang. Jadi fatwa tarjih itu. Jadi Al-Quran, Sunnah, kemudian ijtima ulama, keputusan ulama, pendapat para ulama. Nah, tiga ini yang menjadi landasan kita dalam mengambil sebuah keputusan hukum, halal dan haram, mubah atau subhat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin ada yang kemudian akan bertanya, kenapa di Islam ini ada banyak sekali model atau cara praktek beribadah misalnya, atau beda-beda misalnya cara pandangnya. Ada yang kunut dan tidak kunut misalnya, ada yang kalau dalam sholat ya, ada yang punya kalau dalam zakat ada yang pakai uang, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua itu penjelasannya adalah karena para ulama, khususnya empat imam mazhab seperti Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, empat imam mazhab yang muktabar, yang terkenal itu menganalisa riwayat hadis-hadis itu tadi, kemudian mereka mengeluarkan satu kesimpulan hukum pada satu persoalan, satu fenomena, satu masalah. Seperti tadi kalau sholat subuh ada yang kunut dan tidak kunut itu tadi. Jadi
Masing-masing punya perspektif dan semua punya landasan, dalilnya masing-masing. Nah, di Muhammadiyah kita juga melakukan itu, mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, mengambil pendapatnya Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, itu diambil semua, kemudian majelis tarji itu kemudian bersidang dan mengeluarkan satu fatwa hukum yang dianggap paling kuat, paling rojih, sehingga namanya tarjih. Jadi paling paling rojih, paling benar lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi uh, itulah penjelasan tentang Islam ini. Islam sebagai agama yang komprehensif, agama yang lengkap, dia sebagai pedoman hidup kita di muka bumi. Dia tidak sekedar agama yang kita manai secara ritual saja, tapi dia agama yang juga mengatur segala aktivitas-aktivitas yang non ritual. Jadi makanya ada istilah, ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairo mahdo. Ada ibadah ritual, ada ibadah yang tidak ritual seperti bekerja. Dia tidak ada ritual-ritual khususnya. Dia cukup mengucapkan bismillah, kemudian niatnya untuk beribadah kepada Allah dan seterusnya, itu sudah bagian dari beribadah, menyembah kepada Allah sebagai tujuan penciptaan kita tadi. Jadi demikian sementara penjelasan tentang materi pertemuan kedua ini tentang al-Islam dan kemuhammadiyan. Insya Allah materi di pertemuan ketiga akan saya bagikan kembali di video berikutnya. Sebagai tugas, saya minta kepada Anda semua yang mahasiswa semester 1 di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, untuk membuat satu resume tentang Islam sebagai jalan hidup. Anda mau cari dari dari internet, it's not problem, tidak masalah menurut saya. Asal Anda bisa pahami, bisa mengerti, bisa tahu ketika nanti saya tanyakan tentang apa yang Anda buat. Jadi dibuat dalam satu resume singkat minimal 2 halaman. Saya kira seperti itu. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa chat ke saya, nanti saya akan himpun pertanyaan-pertanyaan itu dan nanti akan saya bahas di pertemuan ketiga sebelum kita mulai perkuliahan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.